Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sepanjang sejarah dunia, tidak ada seorang manusia yang hidupnya sudah dituliskan secara lengkap sebelum dirinya dilahirkan. Bahkan kisah hidupnya sudah dituliskan jauh waktunya sebelum dia lahir. Kisahnya ditulis dalam berbagai kitab yang terbit saat itu sebelum masa hidupnya dimulai di dunia. Sekarang, saudara dan saya memiliki buku itu. Ketika kita membacanya, kita bisa menemukan tempat yang dinubuatkan akan menjadi tempat kelahirannya. Kita tahu pekerjaannya dan apa yang akan dilakukannya di dunia. Dia sanggup membuat mukjizat, orang-orang sakit disembuhkan, orang buta dapat melihat, orang yang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang yang sudah mati dibangkitkan olehnya. Kitab itu menubuatkan tentang kelahiran dan kehidupannya yang akan menggoncangkan dunia. Bangsanya sendiri akan membenci dan menolak dia. Satu dari muridnya akan mengkhianati dia. Murid-muridnya ketakutan dan meninggalkan dia. Dia akan dibawa oleh para penguasa ke pengadilan karena pengkhianatan orang dekatnya. Nyawanya akan diserahkan sebagai harga yang sangat mahal untuk semua manusia berdosa yang menolak dia. Dia akan dihukum mati sebagai seorang penjahat. Kematiannya sebagai penjahat demi keselamatan umat manusia. Namun di hari ketiga setelah kematiannya, dia akan bangkit. Luar biasa, secara lengkap semua tercatat. Oleh kasih karunia, kita tahu sekarang bahwa dia adalah Yesus. Kitab suci sudah menubuatkan dan menyatakan kehidupannya. Para penulis kitab suci menuliskan semua nubuatan mengenai Yesus mulai dari 500 sampai 1000 tahun sebelum kelahirannya. Setiap nubuatan yang sudah digenapi, yang sedang digenapi dan yang akan digenapi sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita bahkan diberi anugerah menikmati janji-janji Tuhan yang tertulis di dalamnya. Masih banyak orang yang belum mengenal Dia sampai hari ini. Bahkan masih banyak orang yang menolak dan membenci Dia sampai detik ini. Namun sebagai orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, seharusnya semua itu dapat memberikan keyakinan yang kuat kepada kita akan Dia. Yesus Tuhan kita. Yesus sebagai pemeran utama kisah keselamatan bagi umat manusia. Tujuan hidupnya di dunia hanya untuk melakukan kehendak Bapanya. Segala penderitaan yang ditanggungnya untuk menggantikan penderitaan kita akibat dosa. Marilah kita jadikan Yesus sebagai pusat dalam segala aspek kehidupan kita. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Tanyakan kepada diri kita setiap saat, apakah hidup kita menyenangkan dan memuliakan Dia? Jadikan Yesus sebagai pusat dalam segala aspek kehidupan kita. Yesus sebagai pusat sejarah kehidupan manusia, jadikan Dia sebagai pusat sejarah hidup kita.